Puji Tuhan. Baik, shalom ibu-ibu yang luar biasa. Selamat pagi, mau menjelang siang ya. Sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Kita ada semua anugerah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan sama-sama kita berdoa, yuk kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk semua anugerah kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Woman of Love ada, wadah ini ada untuk kembali mempersembahkan ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Makasih Tuhan, Engkau layak terima pujian ucapan syukur kami hari ini. Dan aku berdoa, datanglah kerajaan atas tempat ini. Kami siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah sama-sama katakan. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan sekali lagi. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, oh penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Kami sembah Engkau Tuhan, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji, penuhi tatamu.
pujian dan syukur kami hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Hirabata karalaba yaralaba yaralamu. Shedebera laba yaralaba yaralaba yaralaba. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Hirabata karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Mari angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Syarabata karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Hirabata karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Shalababa yaralaba yaralaba. Hiramata karalaba yaralaba. Horapata karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Hiramasharalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Iribeshana kata karalaba. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Irabata karalaba karalaba. Shandarabata karalaba yarabata. Oraba shandarabata yarabata. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama sekali lagi. Ku kagum, ku kagum. Amin. Kami hormati Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Yes, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan ku kagum, ku kagum. Hormat akan Engkau. Yes, ku kagum. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan ku kagum hormat. Ini kami orang-orang yang kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Hormat. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi. Ku kagum hormat. Ku kagum. Amin. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Sekali lagi sama-sama katakan ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami kagum akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan atas tempat ini. Kami bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Sama-sama yang mau bersyukur katakan haleluya. Bisa lihat kiri kanan saudara bilang ini, kamu diberikan kuasa sama Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi momen menjelang pasca kita mengucap syukur untuk semua anugerah dan kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Mari angkat suara sama-sama.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Mari tepuk tangan sama-sama untuk Raja. Sungguh besar kuasa-Mu. Haleluya. Ya, sama-sama lagi. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kasih tepuk tangan lagi bagi Dia. Sorakan haleluya. Terpujilah Raja di atas segala raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di momen Paskah sebentar lagi, mari kita mau belajar satu lagu. Judulnya Pengorbananmu. Saya percaya bahwa karya Tuhan terbesar buat kita ketika Dia selamatkan hidup kita. Amin. Mari renungkan sama-sama, kita mau belajar. Biar pujian ini jadi kekuatan buat kita mengingat bahwa ada pengorbanan yang luar biasa yang diberikan Yesus buat saya dan saudara. Makasih untuk karya-Mu yang ajaib. Makasih buat darah-Mu yang Kau curahkan buat kami. Karya terindah dan termulia, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus hidupku. Salib-Mu menyelamatkanku, darah-Mu menyembuhkanku. Pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu menyelamatkanku, cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Terima kasih buat salib-Mu dan darah-Mu bagi kami. Mari kita belajar bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terindah dan termulia, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus hidupku. Salib-Mu menyelamatkanku, darah-Mu
kasih-Mu menyelamatkan. Katakan cinta-Mu, cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Boleh kita kasih tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan yang terindah. Mari sama-sama lagi katakan. Karya terindah dan termulia, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darah-Mu tercurah menebus hidupku. Salib-Mu menyelamatkanku, darah-Mu menyembuhkanku. Pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu menyelamatkanku. Cinta-Mu baharui hatiku. Katakan pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidup. Sekali lagi salib-Mu, salib-Mu menyelamatkanku. Amin. Darah-Mu menyembuhkanku. Pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubahkan hidup. Terima kasih Tuhan. Cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidup. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Salib-Mu Tuhan, oh salib-Mu menyelamatkanku. Darah-Mu menyembuhkanku. Pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu mengubahkan hidupku. Cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Mari sekali lagi sama-sama dengan salib-Mu Tuhan, oh salib-Mu menyelamatkanku. Darah-Mu Kau menyembuhkan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubahkan hidupku. Cinta-Mu baharui hatiku.
bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, nyatakan salibmu, salibmu menyelamatkanku, darahmu menyembuhkanku, pengorbananmu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu mengubahkan hidupku, cinta-Mu baharui hatiku, pengorbananmu Yesus selamatkan hidup. Sekali lagi salibmu Tuhan, oh salibmu menyelamatkanku, darahmu Tuhan menyembuhkanku, pengorbananmu Yesus pulihkan hidupku. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubahkan hidupku, cinta-Mu baharui hatiku, Pengorbananmu Yesus selamatkan hidupku. Ya dalam baya syanda, dalam taka, dalam baya syanda, dalam baya syanda. Hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu saja yang menyelamatkan setiap hidup kami. Bahkan sungguh besar pengorbanan-Mu di kayu salib. Bahkan kalau hari-hari ini prapaskah di dalam hidup kami wanita-Mu boleh merenungkan betapa kasih-Mu sungguh besar atas setiap wanita-Mu. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini, itu pun karena anugerah-Mu. Ada kesempatan dan ada tugas yang Engkau berikan kepada setiap wanita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi setiap wanita-Mu dengan kasih supaya kami boleh Tuhan membagikan kasih itu kepada setiap wanita-wanita lain. Kami boleh dibaharui, kami boleh Tuhan dipulihkan, maka kami pun boleh memulihkan wanita-wanita yang lain. Pakai hidup kami Tuhan. Sekecil apapun kami berharga di mata-Mu. Dan kami boleh Tuhan menjadi rekan sekerja-Mu dimanapun kami berada. Kami adalah duta-duta-Mu Tuhan. Pakai setiap mulut kami untuk keberanian kami untuk berbicara di dalam kasih yang daripada-Mu. Bahkan kalau pagi ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, seringkali kata-kata kami sia-sia yang keluar dari mulut kami. Ampuni kami. Karena setiap perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kami harus kami pertanggungjawabkan di dalam Engkau. Untuk itu kuduskan Tuhan. Biarlah mulut kami dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Kadangkala kami banyak bicara, banyak salah. Tetapi pagi ini Tuhan, wanita-Mu Engkau baharui. Karena Kristus Yesus yang memberikan pikiran di dalam kami. Pikiran kami boleh diubahkan menjadi pikiran seperti pikiran Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau pakai setiap wanita-Mu. Kami berdoa apabila ada yang di dalam kelemahan tubuh. Bapa, darah-Mu menyucikan mereka. Oleh bilur Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih dengan iman kami boleh terima kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan ada banyak permasalahan. Tetapi Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Karena Engkau yang berdaulat atas setiap wanita-Mu. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami.
Engkau memberkati bangsa kami. Shalom atas bangsa Indonesia. Kesejahteraan rakyat pun ada di tangan setiap kami wanitamu, dimanapun kami ada. Untuk itu Tuhan, kami memberkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Amin Ma'ruf Tuhan, di dalam sisa kepemimpinannya tetap Engkau menyertai. Segala keputusan, kebijaksanaan Kau berikan kepadanya. Hikmat marifat di dalamnya. Dan Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi ini Tuhan bersama kami Pastor Risa Solikin Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberkati kehidupannya. Engkau pakai hidupnya untuk memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Dan kebenaran itu boleh memerdekakan setiap kami. Firman-Mu boleh kami dengar dengan hati-hati. Dan kami boleh melakukannya oleh pertolongan yang daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Supaya selengkap senjata Allah itu tetap dipakai setiap kami. Terima kasih di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Ada banyak Tuhan yang menyesatkan. Tetapi kami boleh diperlengkapi dengan firman Allah. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu seperti seorang murid mendengar dengan hati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menyelamatkanku, darah-Mu menyembuhkanku, pengorbanan-Mu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu mengubahkan hidupku. Cinta-Mu baharui hatiku, pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Katakan pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Pengorbanan-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus selamatkan hidupku. Haleluya. Kami meresponi Tuhan kami yang tidak pernah libur walaupun hari ini libur bersama. Kami ada di ruangan yang tepat sehingga kami menerima Engkau yang adalah firman yang meneduhkan badai, firman yang membelah laut, firman yang membangkitkan dari kematian. Dan kami pastikan firman ini tidak jatuh ke karpet, tapi jatuh di hati kami yang mengasihi Tuhan. Dengan terbukti kami ada di ruangan ini, menanti-nantikan kuasa firman bekerja. Dan bukan saja yang berbicara yang diberkati, tapi semua kami yang mendengar dan aku pun yang mendengarkan diberkati dan diubahkan Tuhan. Kami siap? Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk. Shalom. Maaf saya tidak tanya apa kabar karena kehadiran Anda pagi hari ini membuktikan Tuhan baik. Saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Dan ini menjadi tema kita hari ini. Saya berikan judul yaitu adalah di bawah gantang. Saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini yaitu adalah di bawah gantang. Pada zaman Yesus gantang adalah alat ukur. Berupa mangkuk, gantang adalah alat ukur berupa bowl, gantang, konon menurut catatan bisa memuat sekitar 300 liter air. Itu adalah alat ukur yang digunakan oleh Yesus pada zaman itu yang secara figuratif, tapi menurut saya ini juga ada arti literal bahwa pelita itu tidak akan pernah ditaruh di bawah gantang. Yuk kita akan lihat 3 ayat
bagian daripada Matius 5, Matius 6, Matius 7 yaitu adalah konstitusi kerajaan Allah. Karena hampir seluruh pengajaran daripada Yesus bermuara dari konstitusi kerajaan sorga. Matius 5, 6, dan 7. Semua perumpamaan Yesus bermuara dari Matius 5, 6, dan 7. Dan dia sampaikan di awal pelayanannya di Bukit Bahagia. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Katakan bersama dengan saya terang dunia. Belum semua, katakan bersama dengan saya terang dunia. Dan saudaraku, saya minta maaf, saya tidak setuju kalau ada pendeta yang berkhotbah, jadilah terang. Saya tidak setuju, karena terang itu sudah ada dalam kehidupan kita. Tadi pagi berdoa? Tadi pagi baca Alkitab? Terang itu ada dalam kehidupan kita. Saya tidak setuju. Kalau ada yang berkata jadilah terang. Kalau jadilah terang berarti belum jadi. Sedangkan terang itu ada di dalam kehidupan kita. Saya juga gak setuju dan tidak pernah saya izinkan di gereja. Ada lagu walaupun populer dinyanyikan. Judulnya adalah bahwa Tuhan sejauh doa. Saya tidak setuju. Kenapa? Kalau sejauh berarti ada jarak. Sepakat nggak dengan saya? Tuhan kita sedekat nafas kita. Tuhan kita sedekat penyembahan kita. Tuhan kita sedekat karena dia bukan di sana. Tuhan kita di sini, Immanuel. Dia bukan Tuhan yang berjarak sama sekali. Dan dunia sekarang hari ini sudah dalam menuju kegelapan. Percaya saya presiden yang baru tidak akan menjadikan Indonesia lebih terang. Tolong katakan ya. Kabinet kelak yang akan ditasbihkan bulan Oktober nanti tidak akan membuat Indonesia lebih terang. Dengan 15.000 triliun hutang hari ini. Dengan pendapatan per tahun itu sekitar 3.000 triliun. Sedangkan pengeluaran per tahun 4.000 triliun. Saudaraku, setiap tahunnya Indonesia sudah pasti defisit 1.000 triliun. Maaf, saudaraku, Indonesia tidak akan lebih terang. Karena Alkitab dengan jelas berkata menjelang hari kedatangannya, kita akan melihat hari-hari semakin jahat. Tapi yang luar biasa adalah kita adalah terang. Betapa pentingnya Anda dan saya. Betapa pentingnya Anda dan saya. Saudaraku, saya tidak tahu kapan berakhir Israel lawan Hamas. Gazanya sudah rata dengan tanah. Hamasnya ke Lebanon, Lebanon yang dibom. Hamasnya ke Suriah, Suriahnya yang dibom. Gencatan senjata tidak berlangsung cepat walaupun hari ini adalah Ramadan. Dan kapal dagang barat yang menuju ke Israel yang lewat Yaman dibom. Tentara Amerika mendatangi Yaman, mendatangi tentara juga Inggris mendatangi Yaman, membom yaitu Yaman. Saya baru dengar saudaraku bahwa informasi dari delegasi Society Hastings bahwa ternyata sekarang di Eropa Barat yang berbatasan dengan Rusia, rakyatnya dalam 6 bulan terakhir ini sudah dilatih untuk perang yang bisa mendadak kapan saja terjadi. Dunia tidak akan semakin terang, dunia akan semakin gelap. Tetapi Anda dan saya adalah terang dunia. Saudaraku, petinggi daripada Korea Utara Kim Jong-un sudah mendatangani fakta bulan lalu. Yaitu adalah bahwa pintu rekonsiliasi dengan Korea Selatan ditutup. Jadi kapan saja bisa terjadinya perang. Perbatasan India dengan Pakistan semakin memanas. Semenanjung Cina dengan Taiwan semakin memanas. Kenapa saya ingin gambarkan ini kepada semua Anda? Maaf, ini bukan penglihatan. Ini ada di detik.com. Tolong katakan ya. Ini bukan penglihatan para nabi. Begitu, oh saya melihat ada kegelapan di Cina. Enggak. Ini dibaca saja di detik.com. Ini nanti ada penglihatan bahwa ekonomi Indonesia semakin memburuk. Ini bukan penglihatan. Ini saya baca di detik.com. Dan Anda harus aware dalam hal ini bahwa kita adalah terang dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka ini menjadi satu pedoman penggembalaan saya di Sawangan. Dan saya selalu berkata, kalau ada orang yang mau minta didoakan, jangan buru-buru cari saya.
Mentang-mentang Anda berpikir, jemaat berpikir saya 1000 watt. Walaupun jemaat cuma 1 watt. Saudaraku, kegelapan tidak akan menang dengan 1 watt. Katakan ya. Kegelapan sekalipun, saudaraku tidak akan pernah bisa menang. Walaupun cuma 1 watt. Tapi kalau kemana-mana pergi sama dengan yang 1000 watt. Setuju dengan saya, yang 1 watt nggak kelihatan. Kemana-mana selalu pengen dengan yang lebih terang. Maaf, tidak akan pernah kelihatan. Tetapi walaupun kita cuma setengah watt sekalipun. Tadi yang pendoa berkata sekecil apapun. Tapi kita bisa kasih kontribusi. Kita adalah terang. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Tadi saya sudah kasih prolog seperti apa gantang. Yaitu mangkuk. Dan mangkuk itu menutupi terang itu. Melainkan di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Katakan bersama dengan saya di dalam rumah. Belum semua, katakan bersama dengan saya di dalam rumah. Saya tidak akan figuratifkan bahwa ini adalah rumah Tuhan. Ini rumah kita. Tolong katakan ya. Anda istri harus jadi terang dulu di mana? Bukan di persekutuan doa, tapi di rumah. Anda wanita jadi terang bukan dimulai dari gereja, tapi di rumah kita. Literal, ini adalah rumah ya rumah. Jangan difiguratifkan, jangan dialegorikan. Rumah ya rumah. Dan itu harus dimulai dari rumah kita. Dibawa ke persekutuan doa, dibawa ke gereja, dibawa ke kota, baru dibawa ke bangsa. Ayatnya sangat spesifik. Dimulai dari rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Maka slide berikut ini, next slide. Bagi yang tertarik boleh foto, inilah terang menurut definisi Yesus. Apa? Perbuatan baik yang terlihat. Katakan ya. Ini bukan terang menurut definisi Paulus, ini bukan terang menurut definisi pendeta. Ini bukan terang definisi daripada perjanjian lama. Ini terang daripada definisi Yesus sendiri. Apa itu terang? Perbuatan baik yang terlihat. Perbuatan baik yang dinikmati. Yang ujungnya memuliakan Tuhan. Yang ujungnya memuliakan Bapa. Istri saya tadi resah ketika perjalanan ke tempat ini. Kenapa? Karena sahabat kami, saudaraku, belum mensuplai, yaitu adalah uang. Untuk memastikan di mobil kami ada uang, yaitu untuk Pak Ogah. Gitu, saudaraku. Karena isi saya untuk memberikan kepada Pak Ogah, saudaraku, bukan sisa recehan-recehan, tapi bertahun-tahun dengan sengaja tukarkan uang di bank. Supaya ada tukang parkir, ada office boy, ada siapapun yang ditemui. Bisa memberkati. Sepakat nggak dengan saya? Perbuatan baik itu harus terlihat. Maaf saya kasih contoh nggak fenomenal. Ini yang sehari-hari saja. Tapi Pak Tim, beberapa hari yang lalu saya tersinggung. Karena ketika lewatin Pak Ogah di sekitar rumah, itu yang namanya Pak Ogah sudah melihat mobil Elsa, langsung dihalangin semua motor. Dihalangi semua mobil. Karena Ibu Elsa yang akan didahulukan. Kenapa? Karena ketika Ibu Elsa turunkan itu yang namanya kaca. Ketika dikasihkan uang, itu kakek-kakek Betawi bilang gini, terima kasih Mami. Saya tersinggung gitu ya kan. Karena saya tidak merasa punya anak model dia gitu kan. Tetapi saudaraku, kalau saya ke selebriti, fitness, kemanapun saya pergi pasti yang ditanya Ibu Elsa. Saya tahu pasti akan dikasih tips. Karena perbuatan baik itu harus terlihat. Perbuatan baik itu harus dinikmati. Saya coba untuk mencontoh Ibu Elsa dan saya senang Pak Tim. Kalau saya kasihkan uang kepada Pak Ogah melebihi dari yang diharapkan. Selalu jawabannya, terima kasih Pak Bos. Selamat jalan Pak Bos. Dan ketika dia berkata bos, saya langsung aminkan. Kenapa? Karena di gereja tidak ada yang mendoakan saya jadi bos. Tidak ada saudara kan, tidak ada. Pasti jadi berkat, sehat gitu kan. Tetapi saya senang, minimal sehari 2 kali. Saya didoakan jadi bos dan saya aminkan. Setuju dengan saya, perbuatan baik itu harus dilihat dan dinikmati. Lah kalau kikir, saudaraku, tidak akan pernah terjadi. Yaitu adalah perbuatan baik yang terlihat. Saya tutup di Kejadian pasal yang ke-24. Yuk semua buka Alkitab kita, panjang sekali. Kejadian pasal yang ke-24, Ishak dipinang oleh Ribka. Ayat yang ke-1 Alkitab dengan jelas berkata Abraham sudah tua, tapi diberkati luar biasa. Tetapi posisinya Ishak ketika itu nggak tahu jomblo, nggak tahu single. Karena jomblo itu nasib. Single itu keputusan.
Jadi ada perbedaan antara single dengan jomblo. Saya nggak tahu, tapi catatan Alkitab di Kejadian pasalnya ke-25, Ishak menikahi Ribka di usia 40 tahun. Saya bisa mengerti kalau Alkitab berkata Abraham sudah tua. Karena ketika ketika Ishak lahir, Abraham usianya sudah 100 tahun. Iya nggak sih? Berarti tinggal ditambahkan aja 40. Berarti usia Kejadian 24 sekitar 139 tahun. Usia Abraham, dan ketika Ishak lahir usia Sarah 90 tahun. Nah, ketika itu ada kegalauan. Kenapa? Ternyata Ishak belum menikah. Sampailah Abraham mengambil keputusan untuk Eliezer, hambanya yang paling tua, hambanya yang paling senior. El itu adalah Tuhan, Eliezer artinya adalah penolong. Saya memberanikan diri berkata di Kejadian pasal yang ke-24 ada figuratif Allah Bapa, yaitu Abraham, Allah Anak yaitu Ishak, tapi juga ada Allah Roh Kudus, yaitu adalah Eliezer. Karena El itu adalah Tuhan, Eliezer adalah penolong. Bukankah Roh Kudus adalah roh penolong? Dan yang paling tahu selera Bapa pasti Roh Kudus. Yang paling tahu selera Abraham pasti Eliezer. Kenapa? Karena dia paling senior. Dia pasti yang paling tahu siapa yang menjadi kandidat untuk dinikahkan dengan anak tuannya. Dengan satu perjanjian, yaitu adalah tidak boleh mencari di tanah Kanaan. Prinsipnya begini, jangan cari yang beda server, gitu, saudaraku. Cari yang sesama server, gitu kan. Makalah sampai, yaitu adalah Eliezer di Nahor, di satu petang, di pinggiran daripada sumur. Ada wanita-wanita, ada perempuan-perempuan, ada gadis-gadis, dan Eliezer berdoa kiranya berkati aku sehingga aku bisa memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi istri anak tuanku. Itu konteksnya. Langsung ke 14. Saya harus kasih latar belakang supaya kita mengerti kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum dialah kiranya. Yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Jadi dari banyak pilihan, dari banyak kandidat, maka Eliezer berkata sekiranya aku meminta kepada salah seorang di antara mereka, beri aku minum dan juga kepada untaku, maka dialah yang akan menjadi kandidat utama untuk jadi istri daripada anak tuanku Ishak. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Kita akan belajar dari wanita yang luar biasa ini. Kenapa tadi ibu istri saya, kamu khotbah apa? Saya katakan saya mau khotbah di bawah gantang. Kenapa di bawah gantang? Karena contohnya wanita. Yaitu adalah Ribka. Ribka dalam bahasa Ibrani artinya adalah mengikat. Dan ternyata Ribka adalah anak sepupu daripada Ishak. Kenapa? Narasi Alkitab jelas bahwa ternyata Ribka itu anak daripada saudara Abraham. Kita lihat. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Saudara Abraham buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik. Yuk sama-sama kita baca ayat 17. 2, 3, ya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya. Serta berkata, tolong beri aku air minum, air sedikit dari buyungmu itu. Katakan bersama dengan saya sedikit. Padahal dia berkata kepada siapa? Aku berkata beri aku minum dan juga untaku. Tapi ketika Ribka yang muncul, yang dikatakan beda. Ini tafsiran saya. Kayaknya Ribka bukan seleranya Eliezer. Kayaknya. Buktinya apa? Kalau aku berkata kepada siapa aku meminta minum dan juga untaku diberi minum. Tapi ketika Ribka muncul tidak seperti yang dikatakan. Tapi beri air minum sedikit. Berbeda. Tetapi hebatnya, ayat 18, jawabnya, minumlah tuanku, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Yuk sama-sama kita baca 19. 2, 3 ya, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air, sampai semuanya puas minum. Anda boleh Google sekarang berapa liter unta puas minum.
113 liter. 10 galon tidak puas. 20 galon tidak puas. 30 galon baru puas. Sedangkan yang dibawa bukan 1 unta, 10 unta. Perhatikan narasi Alkitab dengan jelas berkata, ketika itu yang namanya Ribka bolak-balik ke sumur Nimba, dilihat oleh Eliezer. Dia berkata, ini paket lengkap. Katakan amin. Perbuatan baiknya terlihat. Perbuatan baiknya dinikmati sampai unta puas minum. Dan saya bisa mengerti, saudaraku, kenapa Ishak sampai wafatnya cuma 1 istri, Ribka. Tidak banyak tokoh perjanjian lama monogami. Abraham poligami, ya nggak sih? Yakub poligami, Daud poligami, Salomo pabalatak pamajikan. Katakan bersama dengan saya pabalatak. Saudaraku, di mana-mana awewena, di mana-mana pamajikan awe 700, gundik 200, itu manusia paling sibuk di muka bumi. Kenapa saudaraku? Punya istri saja sudah sibuk. Apalagi istrinya berapa? 700, tidak terhitung mertua. Luar biasa saudaraku ya kan. Mertuanya di mana-mana. Setiap gang itu yang namanya Salomo, sibuknya luar biasa. Istrinya di mana-mana, pabalatak. Saudaraku, yang hebat adalah Ribka. Itu membuat Ishak puas. Monogami sampai akhir hidupnya. Ini doa saya. Semua wanita yang ada di ruangan ini jadi wanita lengkapnya Tuhan. Kenapa? Sederhana saja. Agar terang itu bisa dinikmati. Kenapa? Karena yang namanya unta memang didesain. Sekali minum, saudaraku bisa kuat tidak minum 6 bulan di padang gurun. Jadi sekali sedot. Bukan 10 galon, tetapi 30 galon. Dari sini saya pelajari 3 hal. Hidup di bawah ganteng adalah, perhatikan, yang pertama yaitu adalah transactional mentality. Siapa yang sepakat dengan saya, tidak kita temukan Ribka punya mentalitas transaksional. Tolong katakan ya. Tidak ditemukan. Kenapa saya tidak temukan? Karena tidak ada transaksional. Eliezer tidak pernah berkata, kalau beri aku minum puas dan juga untaku, engkau akan kukawinkan. Itu transaksi. Maaf kalau Anda berpikir hari ini saya harus ibadah hari ini. Kalau enggak dikutuk Tuhan, itu transaksi. Tolong katakan ya. Kalau saya tidak melayani, maka nanti saya dikutuk Tuhan. Nanti suami saya tidak diberkati. Itu transaksi. Kita melayani karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Kita mengasihi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memberkati karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Maaf, saudaraku, sekarang dunia penuh dengan transaksi politik. Kalau kita lihat sehari-hari, penuh dengan yang namanya transaksional. Dan tidak akan pernah wanita ketika Anda selalu keputusanmu untung dan rugi. Jadi terang, tidak akan pernah. Sepakat nggak dengan saya kalau transaksional tidak akan pernah murah hati? Tidak akan pernah murah hati. Tidak akan pernah ada yang namanya generosity. Kalau transaksional. Tidak akan pernah ada ketulusan kalau transaksional. Apalagi keikhlasan, jauhlah. Karena orang tulus belum tentu ikhlas. Orang ikhlas pasti tulus. Ya gak sih? Saudaraku, jauhkan para wanita. Mental transaksional. Apa saja keputusan diambil dari untung dan rugi. Jangan dagang dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdagang dengan kita. Tidak pernah berdagang dengan kita. Ibu Elsa, ke depan. Enggak apa-apa, Ibu Elsa saja. Mumpung Ibu Elsa nemani saya. Oke, ini Ibu Elsa. Elsa Solihin. Oke, Elsa Solihin. Oke. Semua yang baik yang ada pada Ibu Elsa itu dari Tuhan. Tolong katakan ya. Ya, saudaraku, semua yang baik. Lahir maaf telanjang, nanti wafat pun telanjang, semua koleksi ditinggal. Semua hobi ditinggal. Semua yang Tuhan percayakan ditinggal. Semua yang puluhan tahun dikumpulkan, ditinggal. Ya nggak sih? Saudaraku, apa yang terjadi? Kebisaan, kemampuan, kesanggupan, kesehatan. Contohnya dari Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada Ibu Elsa cuma-cuma. Ya nggak sih? Nah sebagian selama hidupnya Ibu Elsa berikan kepada Tuhan. Udah gitu nuntut balas. Siapa yang sepakat dengan saya? Itu kriminal. Karena semua dari Tuhan. Hah? Semua dari apa yang Anda punya semua dari Tuhan. Terus kita ketika memberi waktu kita sebagian, memberi kesehatan kita sebagian, memberikan talenta kita sebagian, maaf,
Terus kita nuntut balas. Kita lihat dari besar kecil. Kita lihat dari untung dan rugi. Itu transaksional. Tidak akan pernah jadi terang. Tidak akan pernah. Ketika kita lihat hanya angka. Tidak akan pernah jadi terang. Kenapa? Karena apa yang Ibu Elsa terima cuma-cuma. Maka ketika diberikan kepada sekelilingnya cuma-cuma. Saudaraku, kita pasti jadi terang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka, thank you Ibu Elsa. Maka perhatikan slide berikut ini. Mentalitas transaksional. Itu akan memudarkan terang Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena untuk kita berlaku baik. Yang kita terus perhitungkan untung dan rugi. Angka mana yang besar, mana yang kecil. Tidak akan pernah jadi terang. Sepakat dengan saya. Yang namanya Ribka. Memberi melebihi dari yang diminta. Tolong katakan ya. Yang diminta cuman sedikit. Tapi yang diberi, Eliezer puas. Unta pun minum puas. Yang kedua, saya dapati apa? Hidup di bawah gantang. Yaitu adalah negatif self-diagnose. Saya tidak dapati Ribka negatif self-diagnose. Beberapa minggu yang lalu Bu, ada seorang ibu ngobrol dengan saya. Wah, seru ngobrolnya. Ketika ngobrol seru, apa yang terjadi? Si ibu tiba-tiba diam. Dan ketika tiba-tiba diam, saya tuh batin. Saya tuh bilang gini dalam hati, konon si ibu teh cicing. Nah cicing wae teh tadi teh. Arek dilanjutkeun naon ngomongna. Tenang, saya akan terjemahkan. Dia mau ngapain kok tiba-tiba dia diam. Tiba-tiba dia ngomong begini. Kayaknya saya kena demensia nih. Hah? Kena demensia? Wah kayaknya rasanya itu penyakit orang Sunda. Karena orang Sunda kalau ngomong siap maneh gitu sudah kan. Ya, jadi apa yang terjadi? Ini kayaknya penyakit orang Sunda. Demensia, amnesia gitu kan. Terus saya tanya sama si ibu, Bu maaf. Ibu ini pernah ke dokter belum? Enggak. Pernah didiagnosa atau belum? Enggak. Ternyata setuju dengan saya. Dia sedang self-diagnose. Hah? Oh sekarang saudaraku, banyak ibu-ibu yang mendiagnosa dirinya. Kayaknya saya kena bipolar deh. Kayak kena anxiety attack deh, gitu kan. Kayaknya saya barusan kena mental breakdown deh. Sepakat nggak dengan saya? 5 tahun yang lalu kita tidak mengenal istilah tersebut. Hah? Supaya dibilang keren, kayaknya gue kena mental health deh sekarang. Kayaknya gue kena anxiety disorders deh. Saudaraku jangan pernah yang namanya negative self-diagnose. Dan itu bukan hanya melemahkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bukan hanya memudarkan terang dalam kehidupan kita. Saya baru tahu kemarin ketemu dengan anak muda. Pak, anak muda sekarang tuh tidak pengen yang namanya LGBT. Tahu kok nggak pengen dia bakal jadi homo. Nggak pengen dia jadi yang namanya lesbian. Tetapi yang jadi pemicu adalah self-diagnose. Mereka selalu berkata, aku nih menjadi lesbian karena aku nih bipolar. Gitu ceritanya. Karena aku ini kena anxiety. Karena aku ini kena yang namanya OCD. OCD beda sama COD. Ya, kalau COD barang datang bayar ya. Kalau OCD itu obsessive compulsive disorders. Jadi ketika seseorang obsesif maka membenarkan dirinya untuk dia melakukan penyimpangan. Saya minta maaf, saya memberanikan diri berkata, penyimpangan dalam hidup pasti dimulai dari negative self-diagnose. Pasti. Setelah ketika pandemi, apa yang terjadi? Saya terbantu sekali dengan satu anak Ambon. Ketika semua orang dilarang ke gereja, ini anak Ambon menolong saya luar biasa. Umurnya 10 tahun, tapi tinggi. Jadi ketika kita persiapkan pelayanan streaming, saudaraku, ketika semua orang nggak boleh datang ke gereja, ini anak Ambon namanya Jaden. Ganteng, karena ibunya Belanda Korea, sedangkan ayahnya Luhukai. Gantengnya luar biasa. Sedikit menyimpang, saya baru pertama kali ke Ambon 3 bulan yang lalu. Ambon menyenangkan luar biasa. Sangat menyenangkan Ambon itu. Bukannya rujak natsepanya saja yang menyenangkan, tetapi orang-orangnya. Ketika saya turun di Bandara Patimura, selaku putra Ambon menjemput saya. Dan berkata, Pak Pendeta, doa Pak Pendeta dijawab Tuhan. Emang kenapa Pak? Karena barusan cuman kelihatan cuman gerimis-gerimis. Karena di Ambon matahari cuman ada di mall. Begitu saudaraku. Terus saya mikirnya, kunaon jana matahari tadi di mall. Jadi memang saya 4 hari di Ambon, saudaraku. 4 hari saya enggak ketemu matahari. Ya hujan.
Jadi hujan kalau di Ambon tuh bukan hujan berhenti. Udah gitu hujan lagi berhenti. Enggak, matahari cuma ada di mall. Beneran adanya. Ketika saya turun, semua orang DM saya, Kang jangan lupa minum kuah kuning. Itu enak luar biasa. Saya berkata kepada putra Ambon, ini enak banget ikannya. Oh iya Pak Pendeta, ikan di Ambon matinya cuma 1 kali. Begitu saudara. Karena kalau di Jawa matinya berkali-kali. Begitu saudara. Jadi itu bikin yang namanya ikan di Ambon enak. Ketika saya mau turun Pak Tim dari mobil, saya bawa dompet saya yang merah itu. Putra Ambon berkata, Pak Pendeta gak perlu ambil dompet Pak Pendeta. Ambon kota paling aman. Ambon tidak ada yang kunci stang motor. Yang tidak aman itu Jawa. Karena banyak orang Ambon. Begitu saudara. Saya nggak punya ide lah saudara. Saya nggak punya ide, punya lelucon kayak begitu. Kecuali putra Ambon. Luar biasa putra Ambon menyenangkan. Saudaraku dan Jaden. Dia nggak pulang-pulang di gereja di Sawangan. Saya telepon Pak Luhukai. Saya bilang, bro itu anakmu Jaden suruh pulang. Oh enggak, jangan Pak Pendeta. Dia memang cita-citanya jadi pendeta. Saya berkata, enggak apa-apa jadi pendeta. Tapi hari ini pulang. Dia enggak pulang-pulang. Ketika semua gereja kosong, dia di gereja setiap hari. Enggak pulang-pulang. Yang akhirnya setelah tahun lalu dia masuk SMP. Ketika masuk SMP, kepala sekolahnya bilang begini. Siapa yang mau sumbang lagu? Itu Jaden percaya diri, angkat tangan tinggi-tinggi. Dan dia nyanyikan dengan -1. Judul lagunya adalah Komang. Jangan tanya lagunya kayak apa, saya tidak tahu. Komang, konon dinyanyikan di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Kayaknya salah satu kesukaan dari Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Selesai nyanyikan lagu Komang. Jaden bilang, Om hidup saya berubah. Karena setiap hari ada saja itu yang namanya cewek-cewek di SMP. Kasih saya susu tetot, tahu ya? Tahu ya? Karena ini ilmu komunikasi kita nggak boleh ngomong merek. Kecuali kalau di endorse baru boleh bilang ultra. Gitu kan saudara kan, baru boleh bilang ultra. Kalau ultranya itu saudaraku mensponsori pelayanan saya baru boleh bilang ultra. Tapi enak, ini tetot gitu saudara ya kan. Dan apa yang terjadi? Masa Jaden, iya Om, sehari ada saja 4-5 kotak. Dan bukan hanya itu Om, saya turun dari nyanyi, ada yang nyawer 10.000, ada yang nyawer 50.000. Bahkan ada cewek-cewek karena senang itu nyawer sampai 100.000. Dan apa yang terjadi? Jaden tiba-tiba mendadak jadi idola sekolah. Dia berkata, sekian bulan Om, saya sudah terima surat cinta sebanyak 25 lembar. Orang jatuh cinta sama Jaden. Dan aku bilang, Jaden kamu baca semuanya? Baca Om, menyenangkan baca surat cinta. Tetapi surat yang terakhir Om itu aneh. Alinea pertama normal, alinea kedua normal, alinea ketiga menyebutkan bahwa engkaulah cintaku, engkaulah dambaanku, engkau tidak boleh kepelukan yang lain. Yang jadi masalah adalah yang tanda tangan sama-sama anak laki-laki. Itu SMP loh. Itu SMP. Beberapa hari yang lalu saudaraku gereja kami mensponsori doa anak satu kota Depok. Hanya karena ada satu anak 2 SD ngomong sama gurunya. Kelak, ini anak perempuan, kelak saya akan ke Amerika. Kenapa nak? Kamu pengen cita-cita ke Amerika? Iya, aku akan ganti kelamin. Untuk apa ganti kelamin? Supaya bisa mukul istri. Saudaraku, setuju gak dengan saya? Semua penyimpangan awalnya negatif self-diagnose. Ketika dia mendiagnosa bukan laki-laki. Ketika dia mendiagnosa dirinya bukan perempuan. Ketika dia mendiagnosa dirinya, hati-hati dengan self-diagnose. Dokter aja bisa mendiagnosa salah. Hah? Jangan diagnosa apa kata perasaan kita. Jangan diagnosa dirimu, apa kata likes, apa kata postingan, apa kata komen, apa kata subscriber, apa kata followers. Jangan saudaraku. Semua orang ribut tanggal 25 Februari. Kenapa? Karena IG saya dihack. Tiba-tiba jualan iPhone. Gitu saudaraku. Tiba-tiba jualan iPhone. Dan semua saudaraku, Ivan Cakra, Michael Gunawan, semua teman-teman anak-anak rohani. Telepon dan WA, Kang kok jualan iPhone? Gue gak tahu, iya dihack. Duh Kang sayang banget sekian puluh ribu follower. Urus ke Meta.
sampai hari ini saya tidak urus ke Meta. Kenapa? Karena hidup saya bukan berdasarkan berapa follower saya. Jangan diagnosa dirimu sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Yang like, yang followers, yang viewers. Saudaraku, kita mendiagnosa diri kita sebagaimana apa kata Tuhan. Kita berharga, kita mulia, kita dikasihi. Katakan amin. Pasti jadi terang. Yang pertama, yaitu adalah transaksional mentality. Apa itu? Hidup di bawah gantang. Yang kedua, negatif self-diagnose. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, apa itu yang namanya hidup di bawah gantang? Ketika kita fokus kepada fakta. Sepakat nggak dengan saya Ribka tidak fokus kepada fakta? Tolong katakan ya. Dia terbatas wanita. Dia terbatas perempuan. Dia terbatas punya kelemahan pastinya. Tapi dia bolak-balik 300 galon. Di hari itu dia timba air. Sendirian. Dan itu terlihat oleh yang namanya Eliezer. Saya punya sahabat namanya Billy Lantang. Tahu ya? Yang gondrong? Tahu ya. Saudaraku ketika 2018 yang lalu kena kemo. Dia berkata, Kang doain Kang. Emang kenapa Bill? Itu yang namanya kemo yang masuk ke tubuh gue 3,5 liter. Padahal 1 tetes cairan kemo saja. Kalau yang namanya suster tidak menggunakan pembalut, itu akan terbakar. Sedangkan 3,5 liter itu harus masuk ke tubuhnya. Dan dia harus tanda tangan. Kalau jantungnya nggak hancur, limpahnya nggak hancur, ususnya nggak hancur, parunya nggak hancur, jantungnya tidak tuntut rumah sakit karena yang masuk 3,5 liter. Malam-malam saudaraku Gaby telepon, Kang Billy udah nggak ada. Ini udah datar Kang. Doa yo Kang, ayo Bill, ayo Gaby doain, ayo kita perjamuan kudus. Hidup lagi. Sekian hari kemudian, telepon lagi, Kang Billy udah nggak ada. Kang, kita doa yo Kang, kita doa. Hidup lagi, sekarang hidup beneran. Ya kan? Khotbahnya adalah bahwa fakta harus tunduk kepada kebenaran. Betul deh? Billy selalu berkata fakta harus tunduk kepada kebenaran. Nah itulah yang terjadi pada Ribka. Karena Ribka tidak fokus kepada fakta, dia lemah. Tidak fokus kepada fakta bahwa dia kekurangan. Pastinya dia kurang, ngangkat 10 galon aja capek apalagi 300 galon. Ada satu kebenaran, 1 Samuel 17. Beneran saya akan akhiri di sini. Ketika itu terjadi perang antara Israel dengan Filistin. Ini perang paling lucu, cocorowokan. Katakan bersama dengan saya cocorowokan. Belum semua, katakan bersama dengan saya cocorowokan. Karena itulah perang yang terjadi 40 hari. Saudaraku antara apa? Israel dengan Filistin. Ngan cocorowokan weh. Maneh belegug. Saudaraku tidak terjadi perang selama 40 hari. Tidak terjadi. Cuman apa? Goliat ngata-ngatain doang, ya cocorowokan di kejauhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Isai bilang ini kepada Daud, kasih makan, bawa makanan kepada 3 kakak kamu yang lagi perang. Itu perang paling lucu di muka bumi. Tidak ada peperangan fisik sama sekali, cuman kata-kataan. Dan ketika Daud sampai, apa yang terjadi? Tiba-tiba itu yang namanya Daud berkata, eta kunon jelema belegu gitu, ngan cocorokan kita tadi, mana itu perang teh cenah perang, tapi henteu arek-arek moal-moal gitu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar oleh Saul. Apa ya dibilang? Berkatalah Daud kepada Saul apa? Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Yuk sama-sama kita baca 3-3. 2-3 ya, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Sepakat dengan saya, Saul fokus kepada fakta. Kamu masih muda. Sedangkan yang namanya Goliat dari sejak mudanya saja sudah jadi prajurit. Fokusnya kepada fakta. Dan apa yang terjadi? Tidak mencari terang. Hidup di bawah gantang. Itulah Saul. Tapi ayat yang ke-37, perhatikan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Setuju dengan saya? Daud fokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan.
bukan kepada situasi, bukan kepada fakta, tapi fokusnya kepada Allah. Kunci A. Sekian tahun yang lalu saya berjumpa dengan gadis Batak. Lumban Gaol. Ya, Lumban Gaol. Tetapi saya temui Dewi Lumban Gaol ini di Sukabumi. Jadi saya cukup dekat, dia karena satu habitat. Cepat ngobrolnya nyambung. Dan sekian tahun kemudian saya pelayanan di atas kalau tidak salah. Di Senayan City. Dan tiba-tiba Dewi Lumban Gaol sudah ada pindah di Jakarta karena kuliah. Karena seumuran sama Belle, jadi Dewi ini bersahabat. Dengan Belle saya tahu dia menikah dengan salah satu drummer yang juga pelayanan di Senayan City. Namanya Jojo. Dan juga saya mendengar bahwa Dewi hamil. Saya mendengar sampai dengan usia kehamilan 7 bulan, semua normal. Tetapi apa yang terjadi menjelang usia kehamilan 8 bulan, ternyata didapati kelainan. Usia kandungan 8 bulan di sesar, dan ternyata waktu di sesar didapati ovariumnya kiri kanan sudah dijepit oleh kista. Dan menurut dokter pada zaman itu, ini adalah kasus langka. Kenapa? Karena kistanya hidup. Dan bayinya juga hidup. Yang hebat adalah bayinya kembar. Jadi kista yang di sebelah kanan itu sudah sebesar kepala bayi. 500 gram. Kista yang sebelah kiri itu sebesar cakwe. Bahasanya Dewi. Dan ketika dibuka, yang aneh adalah kistanya hidup, anaknya hidup. Karena seharusnya kalau kistanya hidup akan menekan anak-anaknya wafat. Kalau anaknya kuat, apa yang terjadi? Saudara, kistanya yang akan mati. Ini kasus pertama di Indonesia. Yaitu adalah kistanya hidup, bayi kembarnya hidup. Dan akhirnya didapati karena ovarium sudah rusak. Di usia 28 tahun yang kemungkinan ketika seseorang tidak punya lagi ovarium di bawah 30 tahun. Kemungkinan wafatnya 400%. Tetapi dengan ketidakberadaan ovarium, Dewi sudah hidup hari ini 10 tahun kemudian. Anaknya sekarang sudah sekelas dengan cucu-cucu saya. Tetapi Dewi, karena ovariumnya sudah tidak ada lagi. Hormonnya tidak seimbang. Sekian bulan teratur dia harus ke Penang. Disuntik itu yang namanya dengan dosis tinggi. Agar hormonnya seimbang. Bukan hanya hormonnya, ternyata juga steroidnya tidak seimbang. Selalu fluktuatif. Dan ketika selalu fluktuatif, apa yang terjadi? Kembali 3 bulan, 4 bulan sekali kembali harus ke Penang. Disuntik dengan dosis tinggi. Tetapi oleh karena suntikan-suntikan itu akibatnya dia terkena, yaitu adalah osteoporosis. Di usia begitu muda terkena osteoporosis. Saudaraku, Dewi Lumban Gaol 9 tahun terakhir tinggi badannya sudah turun 10 cm. Jadi tinggi badan bisa turun, Bu. Karena saking hancurnya. Dan dia berkata bahwa saya ini 10 tahun Om berusaha untuk bisa tidur jam 2 pagi. Tapi pasti kebangun jam 4 subuh karena sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Dan itu setiap malam. Setiap malam. Loh, saya bilang, kok kamu bisa jadi worship leader di Sawangan 5 kali kebaktian? Om, keadaan saya sakit. Ini bukan baik-baik saja. Saya tidak baik-baik saja. Ada fotonya rasanya. Dewi Thomas. Temannya Marlon. Saudaraku, pelayanan 10 tahun. Dia cuma berkata begini. Aku sekarang mau melayani di mana aja Om. Karena aku tahu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah.
hidup tanpa 2 ovarium. Dan sepakat gak dengan saya? Kalau dia punya mental transaksional, dia akan berkata begini, kenapa ini terjadi pada diri saya? Akan play victim. Dan begitu banyak ibu-ibu play victim. Selalu play victim. Seolah-olah dia yang paling jadi korban. Tidak akan pernah jadi terang. Dan ketika negatif self-diagnose, dia akan terus berkata, tidak bisa saya melayani Tuhan. Dan kalau dia fokus kepada fakta, dia akan selamanya ada di rumah dan mengasihani diri sendiri. Tapi itu tidak terjadi kepada Dewi Thomas Lumban Gaul. Nggak ada yang tahu sih belakangnya Lumban Gaul. Sampai beberapa hari yang lalu saya browsing IG-nya. Ternyata bapaknya namanya Lumban Gaul. Pasti kalau bapaknya Lumban Gaul, dia anaknya Lumban Gaul juga, gitu aja. Yang saya ingin katakan kepada Anda, hidup Anda luar biasa. Tolong katakan ya, Anda sehat, Anda diberkati. Anda tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi jangan pernah hidup di bawah gantang. Ibu, jangan marah dulu. Ibu duduk dulu, Bu. Ibu dulu. Ini karena ini barang ibu-ibu soalnya. Jadi mau pernah saya perlihatkan. Tahu perhatikan? Siapa yang sepakat dengan saya? Tahu perhatikan? Ada benda hebat di dalamnya. Tapi harus dibuka dulu tutupnya. Baru setelah itu bisa nyanyikan. Semakin hari semakin terang tidak akan pernah bercahaya kalau ada tutupnya. Angkat gantangnya. Kalau katakan ya. Angkat gantangnya, angkat tutupnya. Kalau selama ada tutupnya, mau terang 1000 watt sekalipun, tidak ada gunanya. Tidak ada fungsinya. Angkat dulu. Keluar dari 3 hal tadi yang kita pelajari dari wanita hebat. Namanya adalah Ribka. Bangkit berdiri. Semuanya oke? Semuanya oke pagi hari ini? Good? Sudah nama Tuhan. A lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci kau sahabat dan kau dekat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku sungguh indah sungguh indah lebih lagi angkat tangan tinggi sungguh besar pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti sungguh besar sungguh
Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah. Dengan mata terpejam, kepala tertunduk, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau desain, apa yang kau rancangkan, apa yang kau diagnosakan atas diri kami indah. Kami berharga, kami penting. Kami adalah terang. Sekecil apapun tetap terang. Dan sekecil apapun kegelapan tidak akan bisa mengalahkannya. Sekecil apapun terang itu pasti bercahaya. Tetapi ampuni kami, seringkali kami hidup di bawah gantang. Yang membuat api itu tidak terlihat, pelita itu tidak terlihat, terang itu tidak terlihat. Tapi hari ini oleh karena pewahyuan kami percaya semua kami dimerdekakan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang, kami sungguh menjadi pelita yang bisa dilihat, dinikmati oleh semua orang. Terima kasih, sama-sama yang bersyukur. Dengan suara keras kita katakan amin. Sebelum duduk saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati, katakan. Angkat tangan tinggi-tinggi, minimal 7 orang salamin bilang begini, Klean agak lain hari ini. Oke, Klean agak lain hari ini ya. Oke, jadi bukan kalian tapi apa? Klean. Gitu. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Terima kasih Pastor Risa Solihin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dikuatkan hari ini, amin. Diarahkan kembali. Dan saya percaya firman ini jadi berkat buat setiap kita. Yang diberkati boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita mau siapkan persembahan kita. Ada amplop persembahan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Ada kotak persembahan di luar. Setelah keluar nanti kita akan berikan persembahan. Baik, kita berdoa untuk setiap persembahan yang kita beri. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu yang membangkitkan semangat kami untuk terus mengasihi Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan tak pernah sia-sia. Kami mau jadi terang Tuhan. Kami mau keluar dari banyak hal yang menutup keberadaan kami. Menutup kualitas iman kami. Kami mau bangkit. Mau tinggalkan semua hidup kami yang lama untuk jadi terang bagi kota, bagi keluarga, bagi bangsa ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami siapkan juga persembahan kami. Menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Sambil kita memberi, saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Tanggal 15 Maret nanti ada KOF gabungan jam 7 malam di Taman Kebun Jeruk. Akan dilayani oleh Ibu Pendeta Charlotte Priyatna, juga akan memberkati. Juga nanti untuk ibadah raya tanggal 17 Maret 2024 akan dilayani juga oleh sama Ibu Charlotte Priyatna. Ibadah onsite jam 10 hadir di gereja kita di Sampurna Strategik, bawa teman-teman kita untuk boleh mengalami lawatan Tuhan. Woman of Love tanggal 19 Maret, Pendeta Ridwan Huta Barat akan melayani kita di tempat ini. Jangan lupa jam 11 siang, ajak ibu-ibu yang lain. Dan juga ada seminar family ya, tanggal 9, seminar pukul 9 pagi. Nanti Ibu Charlotte juga akan melayani di seminar ini. Ajak keluarga-keluarga semua ibu-ibu khususnya untuk boleh menikmati seminar ini. Dan saya percaya banyak keluarga akan dipulihkan, dibekali dengan pembekalan yang luar biasa untuk family, untuk keluarga kita. Puji Tuhan, diberkati sepanjang ibadah ini. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan dalam hidup kami seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada
seperti kau, tiada seperti engkau. Oh, tiada seperti Yesus, Yesus. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. haleluya. Yes. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembali dalam keluargamu dan engkau adalah terang dunia. Terang itu bercahaya, jangan taruh di bawah gantang. Biarlah terangmu bercahaya di dalam keluargamu, mulai dari keluargamu. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Engkau menjadi terang dalam keluargamu, di rumahmu. Dan terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persembahan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Kang Risa, terima kasih banyak buat firman yang sangat memberkati. Ibu Elsa, terima kasih. Tuhan menyertai, memberkati. GBI Sawangan diberkati Tuhan selalu. Terima kasih ada Ibu Yola juga. Salam buat Pak Iwan.